Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 43 meminta perawatan medis. Guo Warner segera dipanggil ke rapat karena pekerjaan. Henry ditinggalkan sendirian di kantor tanpa melakukan apapun. Tombol ini untuk melakukan panggilan, tombol ini untuk mengirim pesan, dan tombol ini untuk merekam. Saat Henry menekannya, terdengar ketukan di pintu. Sebelum meminta izin, Lina menutupi perutnya dengan tangannya, mengerutkan kening, dan berjalan selangkah demi selangkah. Dia mengenakan rok kasa putih, dengan bagian dalam berwarna hitam, lapisan putih dan hitam sangat jelas, membentuk lapisan ganda dengan bagian luar berwarna putih. Efeknya bahkan lebih kuat, dan pesona dewasa dari wanita tersebut terungkap sepenuhnya. Henry menatap wajahnya yang terlihat menyakitkan, membuat orang merasa kasihan padanya. Ada kilatan cahaya di matanya, yang sudah dipenuhi lampu hijau, dan dia hendak berdiri. Namun, dia langsung memikirkan kata-kata Maryam tadi malam, dan ada sedikit geli di matanya. Henry baru saja melihat cahaya yang dipancarkan anak domba tersebut. Meski menghilang dalam sekejap, Lina sebagai wanita yang sedang jatuh cinta merasa sangat sensitif, bahkan merasa sedikit aneh. Memikirkan tujuan kedatangannya, hatinya dipenuhi cibiran. "Henry, aku sakit perut, sakitnya sampai mati." Mata Lina berkilat bangga, lalu wajahnya dipenuhi rasa sakit. Kemudian, Lina menutupi perut bagian bawahnya dengan satu tangan dan menopang meja Henry dengan tangan lainnya. Henry, yang hendak berdiri, duduk kembali. Ketika dia melihat ke atas, matanya dipenuhi warna putih dan kondisi Lina yang sakit, yang membuatku merasa kasihan padanya. "Apa yang terjadi? Apakah kamu makan sesuatu yang buruk atau sedang menstruasi?" Mata Henry berbinar. Dia melompat dari kursi dan menopang Lina. Matanya melihat ke bawah dari tempat yang tinggi, dan ada pemandangan lain. Perasaan khusus dari rok kasa Lina dan aroma parfum yang kuat di tubuhnya memberi dorongan pada Henry dan dia hampir tidak bisa mengendalikan ketenangannya. Aku tidak tahu. Aku datang ke sini di pagi hari dan tiba-tiba aku merasakan sakit. Aku tahu kamu adalah dokter ajaib. Jadi, aku datang untuk memintamu membantuku mengambil obat. Lihat, kata Lina. Seluruh tubuhnya bersandar di pelukan Henry. Tubuh Lina yang lembut dan tanpa tulang serta suaranya yang lembut membuat Henry merinding di sekujur tubuhnya. Ya Tuhan, suaraku masih seperti ini dan tubuhku masih seperti ini meski aku sakit. Mungkinkah Dayu turun ke bumi? Lina mengangkat matanya dan mengintip. Diam-diam merasa bahagia di dalam hatinya. Sengaja berpura-pura kesakitan, tubuhnya menempel erat pada Henry. Henry adalah pria yang polos. Ketika dia mengalami godaan seperti itu, dia hampir menyerah saat itu juga. "Oke. Karena kamu memohon padaku, jangan khawatir, aku akan membantumu dengan perawatannya." Berbaring saja di sofa, setelah Henry selesai berbicara, dia meraih ke bawah ketiak Lina dengan tangan kanannya, memegang tangan lainnya tangan dengan tangan kirinya dan berjalan menuju sofa. Apakah dia tidak berani tertarik pada dirinya sendiri?
Tidak. Tampilan barusan terlihat jelas. Untuk sesaat, Lina sedikit bingung. Lina sedang berbaring di sofa, dan Henry menekankan tangannya ke perut bagian bawah, yang terus mengeluh sakit. Kekuatan di tangannya berfluktuasi, mencoba mencari tahu apakah dia benar-benar sakit. Tubuh Lina disentuh oleh Henry, dan dia sedikit bersemangat tanpa alasan, terutama ketika dia merasakan kegembiraan tangan Henry. Mengetahui bahwa dia tidak berpengalaman, dia sebenarnya merasa lebih bersemangat, tetapi dia juga semakin membencinya. Embrio berwarna, awalnya aku mengira akan membutuhkan banyak usaha untuk berhasil merayunya. Tapi aku tidak menyangka akan semudah itu. Henry, aku merasa sangat kesakitan. Ayo, periksa untukku, kata Lina sambil memegang tangan Henry dengan punggung tangannya dan merogoh pakaiannya. Suara memohon yang menyedihkan dan sentuhan halus Henry kembali memicu emosi Henry yang baru tenang, hampir menyebabkan dia berdarah di tempat. Tidak apa-apa, jangan gugup, saya akan merasakan denyut nadi Anda. Setelah Henry selesai berbicara, dia meraih tangan Lina, meletakkannya 1 inci, dan mulai membantu Lina merasakan denyut nadinya. Lina bertubuh tinggi dan sofanya relatif kecil. Dia harus meringkuk saat berbaring, yang membuatnya terlihat berbeda dan bahkan lebih menarik. Meskipun Henry berusaha keras untuk menenangkan diri dan menahan godaan, dia takut jatuh ke dalam perangkap. Henry, tanganku mati rasa saat kamu memegangnya. Apa hasil memeriksa denyut nadiku? Lina mencibir dalam hatinya dan bertanya dengan lembut. Biasa, tidak masalah. Tapi perutku sakit sekali. Sakit sekali sampai aku ingin bunuh diri. Setelah Lina selesai berbicara, dia mulai menarik pakaiannya dengan tangannya. Di mana yang sakit? Apakah di sini? Henry menaruhnya di perut bagian bawah. Lina telah menutupi tempat itu sejak dia masuk, jadi rasa sakitnya pasti ada di sini. Tidak. Tangan Lina bergerak sedikit ke atas. Apakah di sini? Henry naik 2 inci. Sebagai dokter ajaib, Henry sangat bertanggung jawab dan harus mencari tahu penyebab penyakitnya sebelum mengobatinya. Di atas, tangan Lina bergerak ke atas. Apakah ini di sini? Tangan Henry tiba-tiba salah menaruhnya dan dia segera ingin mengambilnya kembali. Embrio berwarna, semua pria di dunia ini penuh nafsu. Ngomong-ngomong, ini dia. Lina tiba-tiba berteriak keras. Pintu tiba-tiba terbuka, dan 3 wanita masuk. Kamera dan ponsel di tangan mereka mulai berkedip terus-menerus, mengeluarkan serangkaian suara. Klik. Henry ingin menarik tangannya untuk menutupi tubuhnya, tetapi Lina menekankan tangannya erat-erat ke tubuhnya. Henry tersenyum ketika melihat orang itu masuk. Itu adalah Zhang Yuxin, He Meirong dan Zhao Ledi. 3 pemimpin tim lainnya dari departemen penjualan. Dari 6 pemimpin tim, Guo Waner dipromosikan, Jia Feifei dipecat, Lina terbaring di sini, dan 3 lainnya mengambil gambar. Semuanya terbukti dengan sendirinya. Lina tiba-tiba melepaskan tangan Henry dari pakaiannya, melompat ke tanah dan berdiri, menatapnya dengan cibiran di wajahnya. Penuh kebencian, sungguh menjijikkan disentuh oleh pria seperti itu. Kamu? Apa yang kamu lakukan?
Lina memohon padaku untuk membantunya mengobati penyakitnya. Jika aku tidak segera, aku khawatir seseorang akan mati. Henry terdengar cemas, seolah-olah dia benar-benar takut karena menunda pengobatan. Apakah ada yang memasukkan tangan mereka ke dalam pakaian untuk memeriksa? Zhang Yuxin dari kelompok penjualan ketiga berkata sambil mencibir. Kenapa tidak? Henry berdiri tegak, menatap Zhang Yuxin dan bertanya sambil tersenyum. Ini benar-benar penipuan. Contohnya, saya tidak menyangka Anda akan menggunakan metode ini untuk berkomplot melawan saya. Haha, pengobatan Jawa memperhatikan penglihatan, pendengaran, pertanyaan, dan pemahaman. Saya belum pernah mendengar tentang mengandalkan sentuhan. Ini benar-benar berita besar. Zhang Yuxin berkata sambil tersenyum, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Zhang Yuxin, saya adalah seorang dokter ajaib. Saya memiliki banyak metode khusus untuk mengobati penyakit. Apakah Anda ingin mencobanya juga? Henry mengulurkan tangannya ke Zhang Yuxin dengan cibiran di matanya dan merespons dengan sangat mendominasi. Bab 44 Pribadi. Zhang Yuxin melihat Henry mengulurkan tangan tanpa ragu-ragu di depan 4 wanita, dan sangat ketakutan sehingga dia segera melompat ke samping. Henry, tolong jangan bicara yang tidak masuk akal. Aku tidak sakit. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menyentuhku begitu saja? Jelas sekali kamu datang ke sini dengan paksa atas nama memeriksa tubuhku. Aku ingin melawan. Jadi aku terus mencoba menghentikannya dengan tanganku. Lina melompat keluar dengan cepat, berbicara dengan benar, dan tidak ada keluhan yang terlihat di wajahnya. Tetapi dia tampak lebih bangga. Haha, sepertinya tidak ada yang percaya padaku ketika aku bilang kamu memintaku untuk memeriksanya, kan? Henry mencibir di wajahnya dan suaranya menjadi dingin. Kamu bajingan, kami bisa berakting, tapi kamu bisa bertindak lebih baik dari kami, dan kamu tetap berpura-pura begitu tenang. Wow, Lina mulai menangis. Saudaraku, reputasiku benar-benar hilang kali ini, dan aku tidak punya wajah untuk hidup. Kamu harus menjadi saksiku. Gangster ini harus dihukum. Tidak ada orang lain di perusahaan yang bisa diambil alih oleh orang cabul ini. Lina tampak menyedihkan dengan bunga pir di tengah hujan, terlihat sangat sedih. Saya, seorang perawan kecil yang lugu, belum menangis, tetapi dia, seorang pelacur, telah berdiri di atas kepalanya dan memegang kartu keperawanannya. Lina, bagaimana kamu bisa berkata begitu? Saya merawatmu dengan niat baik. Saya seorang dokter. Dokter tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, hanya pasien. Kamu hanya berbohong. Mereka semua bisa bersaksi bahwa tanganmu baru saja menyentuhku. Lina tiba-tiba berhenti menangis dan berkata dengan serius dengan mata melebar. Saya benar-benar belum melakukannya. Mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada saya? Saya bahkan tidak tahu di mana Anda membicarakannya. Henry berdiri tegak dan berkata dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Lina tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah ada pria yang lebih tidak tahu malu dan nakal dari ini? Saya pikir menggunakan metode ini sudah sangat memalukan. Tetapi sebagai perbandingan, dia sangat tidak tahu malu. Saudaraku,
Aku telah bertemu dengan seorang gangster dan aku tidak bisa hidup lagi. Lompatlah dari gedung sekarang. Kamu harus menjadi saksi untukku di masa depan. Menangis, membuat masalah, dan gantung diri adalah langkah jitu seorang wanita. Lina ingin memperbesarnya, tentu saja, itu harus dimanfaatkan juga. Hei Meirong dan Zhao Lady dengan cepat melangkah maju untuk meraih Lina dan membujuknya. Zhang Yuxin menatap Henry dan bertanya, Henry, haruskah masalah ini dilaporkan ke polisi dan ditangani oleh polisi, atau haruskah kita merahasiakannya? Ekor rubah akhirnya keluar. Henry mencibir di dalam hatinya dan bertanya dengan ringan, apakah ada perbedaan antara menelepon polisi dan merahasiakan? Zhang Yuxin melakukan kontak mata dengan 3 wanita lainnya dan berkata, panggil polisi. Polisi akan menyelidiki dan menanganinya. Apa yang ada di tangan kita? Zhang Yuxin menggoyangkan kamera di tangannya, matanya penuh dengan kebanggaan. Bagaimana polisi akan menanganinya? Henry tampak tertarik dan bertanya sambil tersenyum. Wajah Zhang Yuxin penuh dengan penghinaan. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa tetap tenang. Polisi harus menangani bukti berdasarkan bukti. Anda yang akan ditahan meski tidak dijatuhi hukuman, dan bahkan akan dicatat di kemudian hari, akan menjadi personel pemantau utama. Ya Tuhan, itu terlalu menakutkan. Henry tiba-tiba berteriak. Namun, aku tidak takut. Ayo panggil polisi. Tepat ketika keempat wanita itu diam-diam bahagia, Henry tiba-tiba menambahkan. Keempat wanita itu hampir menjadi gila. Kamu bajingan. Kamu tanpa malu-malu mengatakan kamu akan memanggil polisi. Wow, Lina kembali menangis dan menangis dengan sedihnya. Masalah ini hanya bisa dirahasiakan. Jika saya menelepon polisi, bagaimana saya akan bersikap di masa depan? Lina benar-benar masuk ke dalam drama. Merasa sakit dan sedih seperti seorang wanita dari keluarga baik-baik yang dianiaya. Henry hampir tertawa karena marah melihat adegan ini. Hei, melihatmu begitu sedih. Ayo merahasiakannya. Terserah kamu untuk merahasiakannya. Sepertinya dia tidak mau memberiku keuntungan apapun. Dan ekor rubah menolak untuk diungkap. Oke, saya akan membantu Anda. Setelah beberapa saat, saya tidak hanya memotong ekor rubah Anda, tetapi juga mematahkan kaki rubah Anda. Sayangnya itu adalah rubah betina dan tidak memiliki kaki kelima. Kalau tidak saya akan melakukannya, masak saja dan makanlah. Saudari Lina, dia setuju untuk merahasiakannya. Menurutmu bagaimana masalah ini akan ditangani? Zhang Yuxin sepertinya tidak menyangka bahwa Henry pada akhirnya akan memilih untuk merahasiakannya, mengangkat kepalanya untuk menanyakan pendapat Lina. Lina mengangkat kepalanya, menyeka air matanya, dan bertanya dengan nada menangis, apakah kamu benar-benar ingin menjadi pribadi? Henry menunjukkan ekspresi tak berdaya dan mengangguk perlahan. Oke, kalau begitu berhubungan seks saja dengan Guo Warner dan rekam videonya untuk kita. Lina mengertakkan gigi dan berkata, wow, Henry hampir berteriak. Sayangku, wanita ini sangat berselera tinggi sehingga dia benar-benar meminta permintaan ini dan juga meminta video. Apa? Kamu tidak setuju menjadi pribadi seperti ini, kan?
kata Zhang Yuxin sambil menggoyangkan kamera dengan tangan kirinya. He Meirong dan Zhao Lady juga memiliki tatapan bangga di mata mereka, seolah-olah Henry ada di tangan mereka. Apa artinya menjalin hubungan dengannya? Bukankah dia sekarang menjalin hubungan denganku? Henry tiba-tiba bertanya dengan bingung. Apa hubungan kalian? Keempat wanita itu senang. Hubungan antara manajer dan bawahannya, Henry berkata sambil tersenyum. Keempat wanita itu sangat marah hingga hampir muntah darah. Ini bukan hubungan seperti ini. Keempat wanita itu hampir berteriak. Apa hubungannya? Henry tampak lebih aneh. Apakah kamu laki-laki sialan? Lina tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Ya, dan itu benar. Apakah kamu ingin mengujinya? Henry membusungkan dadanya dan melepas celananya. Berhenti, kamu akan berhubungan seks dengannya, teriak Lina dengan marah. Kalian sangat menyebalkan. Jangan katakan hal-hal yang terlalu mendalam kepadaku. Katakan saja padaku apa itu. Aku benar-benar tidak mengerti. Henry selesai berbicara dengan seringai tebal di matanya. Lina hampir dibuat gila oleh Henry. Dia sangat pandai berpura-pura. Ini adalah hubungan antara kamu dan Guo Waner yang memiliki anak. Apakah kamu mengerti kali ini? Dia mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya dan mengucapkan kata-kata yang ingin dipraktikkan Wang Huaiyi dan Wang Huaiyi setiap hari. Sial, itu sangat sia-sia. Ini yang kamu sendiri katakan. Akan ada saatnya kamu menyesalinya. Bisakah kamu mengatakan tidak saja? Aku tahu ini. Tapi aku masih tidak setuju. Kenapa? Lina hampir menjadi gila. Karena aku masih perawan. Aku tidak tahu caranya. Ketika Henry mengatakan ini, dia hampir tertawa. Empat wanita. Kamu lihat aku lihat kamu. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Orang ini jelas tidak ingin dirahasiakan. Dan dia sengaja berpura-pura tidak bersalah. Dan itu menjengkelkan. Mereka terdiam. Henry menjadi bahagia. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan rasa malu di wajahnya. Bagaimana kalau kamu mengajariku? Menurutku kamu sudah tidak perawan lagi. Kamu pasti punya pengalaman. Keempat wanita itu mulai saling memandang. Bersambung.